Bapak-bapak, jamaah masjid Al-Ikhlas, jamaah salat zuhur, para shaimin dan shaimat di kantor Dirjen Migas yang saya hormati. Alhamdulillah kita diberikan waktu sambil menunggu masuk kantor lagi karena ada makan siang. Mari kita sama-sama menyimak tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bioscience. Sampai jam berapa Pak Budi? Jam 1. Ya? Jam 1.15. 1.15. 1.15. Tadi sudah diperkenalkan. Jadi saya dari UI, dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Pertambangan. Background saya sendiri adalah geoscientist, jadi saya geofissis. Dulu sebelum saya pensiun memang saya berhubungan dengan seismik, dengan mencari eksplorasi oil and gas juga. Jadi nanti insya Allah kita ada sama-sama frekuensinya agak sama dikit-dikit. Jadi saya akan menceritakan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan saya. Materi yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama Al-Quran itu sendiri, kemudian hikmah sains dan Al-Quran. Kita sering sekali mendengar Al-Quran itu banyak sekali sainsnya, ya. Tapi Al-Quran itu bukan kitab sains. Kitab Al-Quran itu bukan buku sains, tetapi banyaknya itu untuk apa? Yang kemudian yang ketiga nanti akan kita tunjukkan sambil waktunya habis ke fenomena sains ya, yang ada di dalam Al-Quran, fenomena sains. Al-Quran sendiri hari ini itu kita mulai pertama bulan Ramadan, bulan yang keistimewaannya selain puasa adalah bulan yang sangat istimewa, yang pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan yang pertama kali wahyu diturunkan itu pada bulan Ramadan. Jadi nuzul Quran di bulan Ramadan. Jadi disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Saya belum suruh karena ya saya nggak bisa. Sebenarnya dari mana sih? Maaf ya bapak-bapak, saya langsung. Oh iya, tapi saya tidak dari mana ini nggak connect sama wifi. Wifi-nya di sini apa? Ada wifi. Yes. Sampai dulu yang di Zoom, mohon maaf ketinggalan. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan ini, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadikannya pembeda antara yang baik dan benar. Dan oleh karenanya nanti kalau kita mempelajari Al-Quran, kalau kita mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, kita insya Allah juga mendapatkan pembeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran. Gitu. Jadi bersyukur sekali kita mendapatkan 3 hal ini. Maaf Pak, terus ya. Saya kesuk.
gitu ya. Baik, kita teruskan. Jadi satu Al-Quran itu menjadi salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Dia merupakan kitab yang sempurna, terjaga kesempurnaannya. Ya. Dan tadi kita lihat bahwa Nabi Muhammad itu begitu amanah ya, menyampaikan semua apa yang ada di dalam Al-Quran, yang disampaikan, yang diwahyukan pada waktu 15 abad yang lalu ya. Tapi kita tetap mendapatkan Al-Quran yang otentik. Yang otentik kelihatan Pak zoomnya. Saya belum share kali ya. Maaf ini jadi share screen. Udah. Baik. Beres ya. Ya. Kesempurnaannya terjaga. Dia tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang dibilang kalau misalnya orang-orang punya kitab suci yang lain, itu kalau Bapak lihat sekarang sudah terbuka didiskusikan bagaimana kitab itu ternyata bukan suatu kitab yang ditulis atau diwahyukan asli, tetapi sudah diubah-ubah sepanjang perjalanan waktu. Bahkan ada yang menuliskan menurut versi ini, versi ini. Tetapi Al-Quran tidak. Al-Quran, kalau kita mendengarkan Al-Quran di mana saja di ujung dunia, gitu, kita mendengarkan bahasa yang sama, bahkan sampai kepanjang harokatnya sama, gitu, cara membacanya sama, itu terjaga kesempurnaannya. Orang yang hafal Quran seluruhnya itu suatu mukjizat. Mukjizat yang mana? Yang luar biasa. Kalau dulu disebutkan tongkat Musa itu suatu mukjizat, tetapi mukjizat Nabi Muhammad itu sampai hari ini dan nanti sampai akhir kiamat itu manusia masih bisa merasakannya. Seperti kita akan melihat bagaimana ayat-ayat itu indah dan menunjukkan kita pada sesuatu yang itu suatu mukjizat yang tidak terbayangkan. Bahwa misalnya Al-Quran menceritakan tentang lapisan-lapisan di dalam air laut, lapisan-lapisan di dalam air laut. Kalau lapisan-lapisan ini mungkin Nabi Muhammad melihat ada gunung-gunung di sana yang berlapis-lapis. Tetapi kalau lapisan-lapisan di dalam air laut, kemudian disebutkan bahwa lautan itu dalam gelap gulita, itu pasti bukan Nabi Muhammad yang mengarang. Nah, itulah yang disebut mukjizat sampai kita yang hari ini itu setelah mampu melihat kedalaman laut dan menyaksikan ayat 40 itu betul menceritakan tentang laut yang dalam yang gelap gulita. Karena kalau hari ini pun kita tidak punya sains teknologi, kita akan melihat laut itu ya biru di permukaannya begitu. Nah, itulah yang luar biasa. Kemudian di dalam Al-Quran juga banyak petunjuk-petunjuk dan penjelasan, sudah jelas tentang sholat, tentang bahkan tentang hubungan suami istri, tentang muamalah, ya, tentang perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran juga merupakan cahaya, merupakan penyembuh. Orang dibacakan ayat suci Al-Quran dapat sembuh. Ya. Kemudian itu akan menjadikan pembeda. Pembeda yang pertama tadi adalah membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Di Al-Quran disebutkan banyak orang ya, yang tertipu oleh setan, melihat sesuatu dan melakukan sesuatu seolah-olah benar, padahal itu tidak benar. Sehingga sering terjadi kritik, aku sudah betul melakukan ini, ya, tapi itu tidak betul. Kemudian inilah kitab yang sempurna ya. Ada zoom di sini. Ada pertanyaan bagaimana? Terus masih di Apa? suara Suara saya masih
Tapi mungkin tidak ya kalau ada dua suara. Di sini bukan apa suara. Baik, kita akan lihat. Jadi melintasi ruang dan waktu. Saya sebutkan melintasi ruang dan waktu. Jadi dilahirkan berapa ribu tahun, 1.500 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini, itu kita masih merasakan, masih membaca Al-Quran yang sama. Melintasi ruang di Saudi Arabia, di tengah padang pasir, kita di Indonesia, di kepulauan terbesar di dunia, kita masih merasakan relevansinya. Ya, secara sebut relevan. Kenapa? Bagaimana ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang ayat-ayat lalu misalnya, ya. Kemudian terjaga sampai ke detailnya. Yang orang dengar yang lain, ya kitab suci yang lain yang bilangkan mereka konflik di cara menuliskan. Karena apa? Diterjemahkan, kemudian versi ini, versi itu. Tetapi Al-Quran, ya sampai hari ini bahkan harokat-harokat yang hurufnya pun bisa dihitung oleh para ulama, dihitung jumlah hurufnya. Gitu. Ya, itulah apa yang merupakan suatu Alkitab yang sempurna. Disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, ya, tidak ada keraguan. Kemudian relevan dari dulu, sekarang dan esok. Ya, kita sudah tahu Nabi Muhammad merubah umat itu dalam waktu 23 tahun, berubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bahkan impact-nya sampai kita. Dan impact-nya tidak begitu lama setelah itu. Berapa tahun? 700 peradaban mulai tumbuh, peradaban Islam. Sampai 1400 peradaban itu ditemukan itu luar biasa. Nah, kemudian karena kekhalifahan yang kemudian kalah dan sebagainya, kemewahan kemudian mundur. Tetapi kita sudah melihat bahwa dalam sejarah ayat-ayat Al-Quran itu sudah menginspirasi para ulama, para ilmuwan pada waktu itu, ya. Dan menolong umat membangun peradaban pada waktu itu, dan sampai sekarang sains tidak akan terbentuk kalau ada komputer misalnya. Komputer itu kalau tidak ada Al-Khawarizmi yang menemukan aljabar, ya, maka tidak akan pernah ada matematika, algoritma. Sekarang nama dia masuk ke dalam apa namanya khazanah ilmu pengetahuan komputer. Al-Khawarizmi jadi algoritma. Gitu. Nah, ini insya Allah bukan hanya selesai sampai di sini, tetapi hari ini pun sampai ke akhir zaman kita akan bisa membangun peradaban lagi, insya Allah. Jadi belum habis. Oh udah, dulu Islam zaman udah selesai, sekarang zamannya yang lain. Dan kita insya Allah ke depan juga akan bisa. Kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan bioscience, yang berhubungan dengan sains, itu mempunyai hikmah. Hikmahnya apa? Tadi saya sebutkan bukan sebagai kitab sains Al-Quran itu, tapi yang pertama adalah meneguhkan sikap tauhid kita. Ya, jadi di dalam Al-Quran yang bercerita tentang fenomena-fenomena alam itu adalah dalam konteks memperkenalkan Allah. Jadi Allah mengintroduce himself, memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya ini, Allah yang seperti apa, gitu, yang maha perkasa, yang mampu menggerakkan bintang, mampu menggerakkan matahari, mampu menggerakkan ini, mampu ini. Nah, itulah Allah. Kemudian Allah yang maha lembut, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang menguasai alam-alam yang bermacam-macam dimensi. Nah, itu begitu kita melihat itu, kita akan semakin teguh, ya, bahwa hanya satu, ya, tauhid, hanya Allah, Tuhan dari yang menciptakan semuanya. Jadi konvergensinya ke situ. Kita tidak akan kemana-mana. Bagaimana alam ini kemudian sangat teratur sekali. Dan itu menunjukkan pada satu yang maha, yang menciptakan. Jadi ayat-ayat saya yang disebut sebagai ayat itu adalah menunjukkan, meneguhkan sikap tauhid kita. Ya. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah itu kita makin yakin, bukan cuma di mulut aja. Yang kedua, mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Iya, saya sebutkan tadi. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan Al-Quran yang seperti hari ini kalau tidak ada seorang Nabi Muhammad, ya, SAW, yang begitu aman, begitu cerdas, tetapi tetap menahan hawa nafsu, tidak mengatakan apa yang tidak menjadi wahyu. Al-Quran itu murni, tidak ada tambahan-tambahan dari Nabi Muhammad. Artinya
dikurang-kurangi begitu. Kalau kalimatnya begitu disampaikan. Salah satu contoh misalnya, ketika menceritakan tentang sesuatu yang bisa dimakan di dalam laut, ya. Di dalam ayat An-Nahl itu disebutkan lahman thoriyan. Lahman thoriyan itu adalah sesuatu makanan yang lunak, yang empuk, yang segar. Definisinya begitu. Lalu biasanya dikasih footnote atau di dalam kurung disebutkan ikan. Kalau menurut saya, karena kalau memang ikan, Allah bisa saja menyebutkan dengan kata sama, bahasa Arab ikan, tapi tidak. Tapi lahman thoriyan. Nah, itu oleh Nabi Muhammad tidak diedit, disampaikan begitu saja dengan amanah, sehingga kita menghargai betapa kalau itu tadi berubah, ya. Tapi di padang pasir mana ada makanan dari laut yang empuk dan lunak? Tidak ada, gitu. Dari kota ya, dari daging yang lain, tapi bukan tuna, bukan ikan-ikan yang begitu segar dan enak. Jadi kalimat-kalimat itu dan beberapa kalimat lain atau kata-kata kunci di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sains yang oleh Nabi Muhammad disampaikan begitu saja tanpa ada hawa nafsu untuk mengubahnya dan sebagainya, menunjukkan pribadi yang luar biasa. Gitu. Jadi kita mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad betapa luar biasa. Kita bisa mengapresiasi. Dan yang ketiga adalah memetik manfaat dan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi selalu ada manfaatnya, gitu ya. Makanya ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, terutama yang kelautan misalnya, la'alakum tashkurun. Ya. Kalau yang berhubungan dengan di mana la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tetapi di dalam kalau yang berhubungan dengan angkasa luar yang susah ya, semoga kamu menggunakan hal untuk meningkatkan. Jadi kita sebetulnya bisa memetik manfaat yang mana bisa selamat sekarang, kita dapat key-nya, kuncinya, ya. Dan nanti juga selamat di akhirat, insyaallah. Baik, poin yang ketiga adalah fenomena geoscience di dalam Al-Quran, ya, tentang aliran dan gerak energi kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sering kita mendengar, sering kita baca di dalam Al-Quran tentang menggambarkan surga yang indah. Surga yang indah itu digambarkan ada sungai yang mengalir air di bawah, bukan digambarkan dengan danau misalnya. Jadi aliran air yang mengalir itu sesuatu yang istimewa. Sampai di surga pun ada yang mengalir misalnya, gitu. Dan bayangkan sekarang kalau tidak ada yang mengalir di tempat kita, Bapak punya darah, punya HP bagus, apalagi semua parameternya bagus, tetapi darahnya nggak mengalir, darahnya berhenti. Kira-kira kita hidup tidak? Kita hidup. Jadi kehidupan contohnya saja paling dekat adalah darah. Ada sesuatu yang mengalir. Oke, darah mengalir sekarang, tapi elektron di dalam badan kita tidak mengalir. Akibatnya saraf kita, jaringannya ada, tapi tidak ada yang mengalir dari otak ke tangan kita. Tangan bisa bergerak kan? Sebetulnya bisa, ada tulang, ada dagingnya, tapi tidak bisa bergerak. Karena apa? Tidak ada instruksi untuk bergerak. Tidak ada nerve, tidak ada saraf. Jadi aliran itu penting. Dan itu disebutkan beberapa dalam Al-Quran. Dalam menggambarkan sorga, dalam menggambarkan sorga itu kita sering mendengar ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, ya. Jadi saya garis bawahi adalah ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Merupakan ini gambarnya ini bukan surga. Cuma saya ingin menunjukkan bahwa ada air yang mengalir di dalam surga. Dan di dalam bumi kita ini semuanya harus mengalir, harus bergerak. Awan harus bergerak, semuanya harus bergerak. Darah harus mengalir, air di laut mengalir. Dan ketika mengalir itulah kita mendapat kehidupan. Begitu, ya. Minyak saja, minyak. Nah, saya dulu cari minyak kerja. Minyak kalau ada dibentuk di dasar di mana, di sedimen yang di tengah-tengah, di kitchennya, ya, di basinnya. Tapi dia tidak mengalir menuju reservoir. Dan yang mudahnya ada minyak ada, tapi tidak kita temukan di reservoir. Oke,
bisa naik sampai ke dalam pipe, ada gunanya, tidak ada gunanya. Jadi mengalir itu tidak. Kata tajri min tahtiha al-anhar di dalam Al-Quran disebutkan 30 kali. Ini sebagai gambaran kenikmatan di dalam surga. Di surat Yasin kita melihat tentang mobilitasnya. Ya. Ini bagian dari ayat-ayat, ada 5 ayat, 5 kata ayat di dalam surat Yasin. Dan ini yang keempat dan kelima. Disebutkan wa ayatul lahum anna hamalna kulliyatan fil fulkil mas'un wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahkan makhluk keturunan mereka dalam kapal yang